Guts yang sudah beradaptasi dengan medan tempur tampak tidak lagi pelongo-pelongo. Donovan yang melihat Guts auto kaget terheran-heran, namun belum sempat mau ngebacot, Guts langsung menembakkan anak panah tepat di moncong Donovan. Donovan yang kekeh kalau Gambino lah yang menjual Guts membuat Guts marah lalu merojok mulut Donovan sampai mokat cuy. Yo, balik lagi dengan Bro Fukushima si moncong H2R. Ya, di video yang ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari volume sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu si Ireng Donovan tiba-tiba saja menyelinap masuk ke tenda Guts di tengah malam yang poek. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa ditekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Agar apa? Agar kalian nanti gak ketinggalan info dari channel Game Frontier. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan malu-malu buat di like. Ya sudah, daripada banyak lagi basa-basi, langsung gaskeun Pak RT. Saat Guts diterkam lalu dikunci teknik MMA, Donovan menyuruh Guts agar diam, jangan banyak gerak. Bisa kalian lihat, saking niatnya Donovan sampai mengikat mulut Guts agar nggak bisa teriak gitu. Donovan bilang, "Aku di sini bukan untuk memakanmu, ayolah santai saja dan ini akan segera berakhir." Dasar gay ireng koplok, gimana Guts bisa santai di situasi seperti ini? Setelah mendengar ucapan Donovan, Guts auto paham dan langsung mencoba untuk melepaskan diri dengan cara menendang pipit Donovan. Namun ketika Guts akan mengambil pedang, si Ireng dengan sigap menendang Guts sampai mental. Setelah itu Donovan mencekik Guts dan bilang, "Berhenti menggeliat, aku membayar Gambino dengan baik, aku membelimu untuk malam ini. Membayar Gambino dengan 3 koin silver, Gambino menjual pantatmu." Hehehe. Dan benar saja, niat si Ireng Donovan masuk ke tenda Guts adalah untuk menusbolnya. Dasar gay ireng sialan, badan kekar, wajah sangar, ternyata beliau ini adalah seorang gay. Sungguh gelo. Dan ya, Guts kecil hanya bisa pasrah ketika ditusbolin sampai pagi. Ketika sudah pagi dan si Donovan juga dah pergi, terlihat Guts yang dipenuhi luka memar ngelamun gak percaya dengan tragedi ini. Setelah ngelamun, Guts keluar dari tenda untuk menemui Gambino. Gambino yang melihat Guts menyuruhnya untuk membuat sarapan dan kasih makan ayam. Namun karena Guts cuma diam, Gambino bilang kalau mau berlatih pedang jangan sepagi ini, gua masih mabok woi. Melihat respon Gambino yang seperti nggak tahu apa-apa tentang kejadian semalam, Guts hanya bisa kembali diam dan melampiaskan emosinya dengan menebas gentong air. Menjelang siang, terlihat ada banyak para tentara bayaran yang bersiap untuk berperang. Dan anjir, kita malah disugih muka Donovan yang burik 8 bit cuy. Cuy, gelah imah. Setelah para tentara bayaran ini berjalan cukup jauh, mereka pun berhadapan dengan salah satu pasukan musuh di tengah hutan. Gambino, si ketua guild, tanpa banyak lagi negosiasi gak jelas langsung auto changer. Dan peperangan pun dimulai cuy. Guts yang sudah beradaptasi dengan medan tempur tampak tidak lagi pelongo-pelongo. Nampak walaupun Donovan ini seorang LGBT, dia punya kekuatan yang lumayan OP. Bahkan pasukan musuh saja sampai dibuat kocar-kacir. Nah, saat Donovan menghajar kedua prajurit yang hendak kabur, dia malah kena bokong anak panah tepat di bagian dada. Dan ternyata anak panah itu berasal dari Guts. Donovan yang melihat Guts auto kaget terheran-heran, namun belum sempat mau ngebacot, Guts langsung menembakkan anak panah tepat di moncong Donovan. Setelah itu, Guts pun turun dari kuda dan menanyakan tentang kejadian semalam. Apakah benar Gambino lah yang menjual Guts kepada Donovan? Donovan yang kekeh kalau Gambino lah yang menjual Guts membuat Guts marah lalu merojok mulut Donovan sampai mokat cuy. Hakan tasya dasar gay sialan. Setelah membunuh Donovan, Guts kembali ke pasukannya untuk melanjutkan pertempuran di benteng. Terlihat tentara bayaran yang dipimpin oleh Gambino kesusahan untuk menerobos masuk. Nah, di saat-saat Gambino memberikan aba-aba penyerangan, dia malah kena bombardilo meriam. Karena serangan bombardilo meriam yang geo mampus membuat Gambino tepar gak sadarkan diri. Bahkan dia sempat kehilangan kaki kanannya cum. Setelah pertempuran berakhir, terlihat Gambino yang tepar kehilangan banyak darah. Untung saja dia masih bisa terselamatkan gitu. Tapi tentu dengan keadaan kakinya yang buntung, Gambino tidak akan bisa lagi bertempur. Guts yang melihat Gambino sudah tidak berdaya auto sedih, mengingat dulu dia adalah seorang yang angkuh dan sombong. Di saat Guts lagi ngelamun, Gambino tiba-tiba saja ngelindur cuy. Dia bilang, "Jangan mati dulu Sisu, aku masih dalam perjalanan." Guts yang mendengar ucapan Gambino ini auto terharu karena ternyata walaupun Gambino ini biadab, dia masih sayang istrinya. 2 tahun kemudian, Guts yang sudah mahir dalam medan pertempuran tampak lagi adu mekanik sama jenderal musuh.
Entah jenderalnya yang bolon atau emang Guts yang terlalu OP. Karena terus-terusan terpojok, alhasil jenderal tersebut bisa dipenggal oleh Guts cuy. Setelah pulang dari pertempuran, Guts langsung menemui Gambino yang sekarang keadaannya itu sudah menjadi manusia disabilitas. Guts bilang kalau ia berhasil membunuh jenderal musuh dan mendapatkan hadiahnya. Dengan hadiah ini, Gambino bisa mendapatkan anggur dan wanita. Namun alih-alih senang, si Gambino ini justru malah bilang daging untuk pakan anjing. Lalu tiba-tiba saja ngamuk ngegebuk muka Guts. Dasar kolot goblok, makin tua bukan makin sadar, malah makin stres. Dengan wajah sedih, Guts kecil pun pergi untuk mengambil daging buat si anjing Gambino. Nah, di sini kita bisa lihat si Gambino sangat sudah strong, stres tak tertolong. Bahkan ketika temannya hanya berkata Gambino besar, dia langsung ngamuk ngajak gelut. Di sisi lain, Guts yang frustasi karena merasa perjuangannya tidak dihargai melampiaskan amarahnya dengan cara ngegebotin koin hadiah dan menebas sana-sini. Tak lama kemudian malam pun poek. Guts yang masih kepikiran dengan sifat biadab Gambino berusaha melupakan itu semua dan fokus dengan hari esok untuk bertempur lagi agar mendapatkan uang. Namun ketika Guts akan tertidur, tiba-tiba saja sosok Ireng datang. Dan ternyata sosok itu adalah Gambino, si monster pincang yang membawa pedang. Ih, takutnya. Lalu tiba-tiba ada angin, ada hujan, Gambino si kolot tolol menyerang Guts. Tapi untung saja Guts berhasil menghindar cuy. Sungguh si kolot ini nggak ketulungan sama sekali cuy, udah ada niatan membunuh anjir. Gambino di sini menjelaskan bahwasannya ia menyesal karena telah membiarkan Guts hidup. Harusnya ia meninggalkan Guts waktu itu. Kematian Sisu dan kebuntungan kakinya adalah disebabkan keberadaan Guts. Guts adalah anak haram yang membawa sial bagi Gambino. Lalu setelah ngebacot seperti ini, Gambino menyerang Guts kembali. Terlihat Guts berhasil menghindari serangan Gambino dan mengambil pedangnya. Nah, di saat Guts menahan tebasan Gambino, Guts malah terpental. Ya mungkin walaupun Gambino cacat, power tebasannya ini masih OP cuy. Lalu Gambino bilang bahwa sebenarnya yang menjual pantat Guts ke Donovan dengan 3 koin silver pada waktu itu adalah dirinya sendiri. Karena dia sudah muak dengan Guts. Guts membunuh Sisu lalu mengikutinya seperti anak anjing kesepian. Guts yang mendengar perkataan dari si kolot beleguk ini auto nangis. Guts gak percaya kenapa Gambino bisa setega itu pada dirinya, padahal dia hanya berusaha untuk berbaik hati pada Gambino. Nah, setelah adu bacot, Gambino langsung menyerang Guts. Di waktu yang bersamaan, Guts dengan insting bertahan hidup memberikan serangan pada Gambino. Dan alhasil, cerot, si Gambino kolot biadab yang terkutuk tertusuk tepat di lehernya cuy. Setelah tertusuk, Gambino mengucapkan kata-kata terakhirnya yang lagi-lagi adalah sebuah fitnah. Dia berkata, "Kau membunuh Sisu." Guts yang menyaksikan Gambino mati terdiam sejenak. Terlihat Guts di sini panik bimbang dengan kejadian yang membagongkan. Nah, karena kericuhan ini, lilin penerangan jatuh lalu membakar tenda. Nggak butuh waktu lama, apinya membesar lalu menyambar kemana-mana. Karena melihat tenda yang terbakar, para tentara bayaran segera menghampirinya dan menyadari kalau itu adalah tenda Guts. Namun mereka semua malah dibuat kaget dengan penampakan Guts yang terdiam sambil menatap mayat Gambino. Nah, di sini salah satu orang, sebut saja Mang Onyok, bertanya pada Guts, "Hai, apa yang terjadi di sini? Apa kau yang membunuh Gambino, Guts?" Guts yang hanya diam ketika ditanya membuat Mang Onyok kesal lalu menodongkan pedang pada Guts. Sekali lagi karena insting bertahan hidup Guts lagi mode on, tanpa sadar Guts menebas tangan Mang Onyok sampai buntung. Melihat itu, teman-teman Mang Onyok auto angry menyerang Guts. Nah, di sini Guts hendak menjelaskan situasi yang terjadi sebenarnya, tapi karena para kolot ini barbar gak ketulungan membuat Guts gak ada pilihan lain selain menyerang dan kabur dengan membawa kuda. Mang Onyok bilang kepada teman-temannya bahwa Gambino telah dibunuh dan yang membunuh adalah Guts sendiri. Guts adalah anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Masa seorang yang ngerusin dia dari dulu malah dibunuh begitu saja? Guts adalah anak haram jadah yang membawa sial bagi mereka semua. Setelah mendapatkan info dari Mang Onyok, para tentara bayaran ini bersiap-siap untuk mengejar Guts. Terlihat di tengah hujan badai angin ribut, Guts kecil yang hanya bermodalkan pedang tanpa armor dikejar-kejar oleh para tentara bayaran yang full set. Udah mah full set, keroyokan pula, dasar koplok. Nah, di tengah kejar-kejaran ini Guts malah ketemu jalan buntu cuy, dan terpaksa dia harus berhenti. Namun baru saja berhenti, salah satu tentara bayaran menembakkan anak panah. Karena tertusuk tepat di bagian dada, Guts auto pingsan hingga terjatuh ke jurang. Yakin kalau Guts gak mungkin hidup setelah terjatuh dari ketinggian seperti itu, para tentara bayaran ini pun langsung OTW cabut dari TKP. Tidak lama kemudian hujan pun berhenti.
Sungguh keajaiban, ternyata Guts ini masih hidup cuy. Dengan rasa putus asa, Guts menatap langit lalu perlahan-lahan bangkit. Di sini Guts yang gak tahu lagi harus kemana dan harus ngapain hanya bisa pasrah. Dia berpikir kalau saja berbaring lalu mati pasti akan lebih mudah karena sekarang yang tersisa hanyalah hal-hal buruk baginya. Nah, di tengah rasa kebingungan ekstrim tiba-tiba saja para GGS alias gerombolan-gerombolan serigala datang mengepung Guts. Guts yang melihat para GGS menyerang hanya bisa tersenyum pasrah dan berkata ini berakhir. Ini akhirnya. Namun sekali lagi insting Guts ternyata masih mode on cuy. Dengan pedangnya Guts berhasil merojok, menebas dan mencincang para GGS satu demi satu. Melihat Guts yang seperti kerasukan setan Papua, para GGS dibuat kena mental wak dan hasil mereka pun pergi. Ya bayanginlah udah mati panah terjatuh ke jurang terus ngebantai GGS. Fiksi ini drill mencapai batas anjir. Namun tak lama kemudian ada sekelompok tentara bayaran. Ya bro juga nggak tahu sektor mana ini. Mereka melihat Guts dan langsung menghampirinya. Nah dikarenakan salah satu teman mereka butuh satu orang di pasukan, mereka pun dengan senang hati membawa Guts. Di saat pingsan Guts ngelindur tentang Gambino. Dia dengan tersenyum bahagia berlari menghampiri Gambino. Ya walaupun si kolot biadab ini bukan bapak kandung Guts, tapi yang namanya sayang mah tetap sayang cuy. 4 tahun kemudian terlihat di sebuah benteng terjadi pertempuran besar-besaran yang melibatkan banyak pihak. Nah, di sini salah satu pihak berhasil menerobos kastil dan komandan dari pihak tersebut memerintahkan para prajurit untuk membawakannya kepala jenderal musuh. Jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Namun alih-alih berhasil tai kucing, justru prajurit yang segitu banyaknya ini dibuat turu satu-satu sama jenderal musuh yang bernama Bazuzo. Konon katanya si Bazuzo ini pernah membantai 30 prajurit sendirian dan bahkan gelonya dia itu pernah bayuan sama beruang tanpa senjata cuy. Bukan main. Nah di saat para prajurit belagung ini dibuat kena mental sama Bazuzo, tiba-tiba saja entitas yang berlabelkan anak muda maju menantang Bazuzo. Terlihat para prajurit meragukan anak muda ini dan mereka sendiri yakin kalau anak muda ini cuman orang bego yang lagi setor nyawa cuy. Apalagi saat mereka lihat pedangnya yang segede gaban makin gak masuk akal aja. Anak muda itu bertanya pada komandan berapa harga untuk kepala si Bazuzo ini. Karena dia tidak seperti kesatria yang mendapatkan kemuliaan setelah membunuh, dia hanya butuh cuan dan cuan. Di sini komandan menjawab harga dari kepala Bazuzo yaitu 5 keping emas. Dirasa dengan harga segitu masih kurang, anak muda tersebut meminta dinaikkan lagi. Gede karena terus-terusan ditawar, komandan pun dengan terpaksa menaikkannya menjadi 7 keping emas. Dan ya harga segitu udah mentok cuy. Bazuzo yang melihat lawannya adalah anak muda auto meremehkan. Dia bilang ke anak muda kalau dia akan menyesali perbuatannya yang bego, merelakan nyawanya hanya untuk 7 keping emas. Bazuzo juga bilang kalau pasukan musuh cupunya kelewatan sehingga anak kecil yang gak berpengalaman saja sampai disuruh buat maju. Di saat Bazuzo akan membacot lagi, anak muda tersebut dengan brutal menyerangnya. Bazuzo yang kaget saat mendapatkan serangan dadakan hanya bisa menahan sambil mundur alon-alon. Melihat kekuatan anak muda yang overpower, para prajurit termasuk komandan auto dibuat terheran-heran. Mereka gak nyangka anak sekecil itu berkelahi dengan Bazuzo, bahkan bisa sampai membuat Bazuzo terpojok cuy. Bazuzo yang udah capek mundur langsung mengganti posisinya dan dengan cepat memberikan serangan pada anak muda. Tampak kapak Bazuzo dibuat retak karena adu mekanik sama pedangnya anak muda. Namun gak berhenti di situ, Bazuzo kembali mendaratkan serangan ke arah kepala anak muda. Tapi karena kapak Bazuzo udah retak ditambah nampol helm besi, kapaknya auto langsung hancur cuy. Nah tanpa disadari oleh Bazuzo, anak muda telah mendaratkan serangan tepat di bagian perutnya hingga membuat Bazuzo berlutut cuy. Lalu sebelum sempat minta ampun, anak muda tanpa banyak pikir panjang lagi langsung menebas kepala Bazuzo sampai jadi 2. Dan ternyata anak muda yang sangat overpower ini adalah Guts yang telah berumur 16 tahun. Gila sih, baru umur 16 tahun udah ngebantai jenderal. Kita mah umur segitu masih sibuk cinta-cinta monyet anjing. Setelah membunuh Bazuzo, Guts dengan santai mengambil kembali helm besinya. Melihat jenderal mereka telah ditumbangkan, para anak buah Bazuzo langsung auto kocar-kacir. Nah dari sini komandan manfaatin situasi untuk membantai habis sampai tak tersisa. Guts yang dingin tetapi tidak kejam malah hendak dibokong oleh salah satu prajurit musuh. Tapi tentu krocok kayak beginian gak ada apa-apanya buat Guts. Di sisi lain, sekelompok tentara bayaran musuh kagum melihat Guts yang berhasil mengalahkan Bazuzo. Mereka bilang kepada ketua, siapa yang lebih kuat, kau atau dia? Salah satu temannya pun menjawab, tidak ada perbandingannya kawan, bukan benar begitu Griffith? Ya, ternyata ketua guild mereka bernama Griffith. Karena kastilnya sudah hancur, Griffith beserta anak buahnya pun pergi selagi sempat gitu.
Setelah pertempuran berakhir, Guts mendapatkan bayarannya selama setengah tahun ditambah hadiah karena berhasil mengalahkan Bazuzo. Komandan kagum dengan Guts walaupun sejatinya beruntung, tapi mengingat seorang anak muda melawan Bazuzo itu membuatnya terkejut. Di sini ia menawari Guts untuk bekerja, maka nanti Guts akan mendapatkan 3 kali lipat dari ini. Bahkan Guts akan mendapatkan status dan perlindungan. Namun Guts tidak peduli dengan semua hal itu dan langsung cabut. Saat Guts akan pergi, si komandan menyentuhnya, meminta agar Guts mau bekerja untuknya. Namun tiba-tiba saja Guts marah dan bilang, "Jangan kau menyentuhku, jangan kau pernah menyentuhku seperti itu." Dengan wajah kesal, Guts pun cabut. Komandan yang melihat sikap Guts auto ikutan marah, dia bilang kalau Guts lebih baik mati saja di medan pertempuran. Dasar anak haram jadah. Beralih dengan kelompok Griffith, terlihat mereka ini sedang istirahat di Bukit Gunung 2. Tak lama kemudian mereka menyadari ada orang yang lewat, dan ternyata orang itu adalah Guts. Nah, salah satu kapten yang bernama Korkos punya rencana untuk merampok Guts. Sebelum si koplok ini melancarkan aksinya, dia meminta izin terlebih dahulu kepada Griffith. Dan ya, Griffith bilang, "Sabodo teuing aing mah lakukan sesukamu." Setelah diberi izin, si Korkos auto langsung gaskeun ngerampok. Di sisi lain, Guts terdiam sejenak karena merasa ada yang gak beres. Dan benar saja, tiba-tiba para bandit koplok menyerang Guts. Di sini tentara bayaran yang bernama Dante maju menyerang Guts, tapi sayangnya dia malah mokad dalam satu tebasan aja cuy. Melihat temannya yang kroco tumbang, salah satu tentara bayaran yang bernama Errol menyerang Guts, tapi hasilnya bisa ketebak lah. Tangan Errol dibuat buntung dalam satu tebasan. Korkos si Kapten Dongo bukannya maju, malah ketakutan gak jelas, padahal dia yang mulai, tapi dia yang ketakutan, emang koplok nih. Griffith yang melihat situasi tidak baik-baik saja meminta pada seorang gadis bernama Casca untuk mengurus masalah itu. Nah, Casca di sini sempat nolak karena ya itu salah Korkos sendiri. Namun setelah melihat tatapan Griffith yang dingin, si Ireng pun dengan terpaksa pergi. Kembali dengan Guts yang muak melihat muka si Korkos. Terlihat Guts hendak membacok Korkos, tapi tiba-tiba anak panah melesat mengenai tangan Guts. Ya, anak panah itu berasal dari si Ireng Casca. Casca menyuruh Korkos dan yang lainnya untuk tetap di belakang karena ia akan bersiap adu mekanik. Setelah itu, Casca pun menyerang Guts secara brutal. Walaupun skill Casca rada lumayan jika dibandingkan dengan yang lain, tapi tetap saja dia bisa dipojokkan oleh Guts. Nah, setelah Guts merojok helm besi Casca, Guts langsung sadar kalau ternyata si Casca ini adalah seorang wanita cuy. Tapi siapa peduli, mau itu pria, wanita, atau waria, Guts tetap akan membunuhnya. Di saat Guts bersiap melakukan fatality, tiba-tiba saja dia malah diganggu dengan tombak yang berasal dari Griffith. Griffith meminta pada Guts untuk menurunkan senjatanya, tapi tentu Guts si kepala baja gak akan mau nurut cuy. Dirasa gak ada pilihan lain, Griffith pun meladeni Guts. Terlihat Guts langsung menyerang Griffith, tapi anjir si Griffith ini menahan serangan Guts dengan gampangnya cuy. Gak butuh lama buat Griffith, dia langsung memutarkan arah serangannya sampai mengenai titik keteknya. Ketek bukan sih? Oh, hati cok, hati. Nah, karena tertusuk tepat di bagian hati, Guts langsung sakit hati dan auto ambruk. Melihat itu, si koplok Korkos bilang, "Dasar orang bodoh langsung menyerang Griffith seperti itu." Nah, Casca yang muak dengan si Korkos bilang, "Jangan sok-sokan kalau nggak tahu seberapa dalam airnya." Nah, tapi ternyata Guts belum tumbang cuy. Dia perlahan-lahan menghampiri Griffith dan langsung bersiap menebasnya. Tapi di saat akan menebas, Guts malah langsung tepar lagi karena kehilangan banyak darah. Nah, di sini Griffith sang ketua guild memperlihatkan wujud aslinya, yang ternyata benar saja beliau ini sangat bersinar. Terlihat Guts kecil sedang dikejar-kejar oleh makhluk tinggi besar. Ih, takutnya. Saat Guts akan diterkam, ia mencoba untuk menyerang tapi tidak berhasil. Guts yang melihat Gambino di tumpukan jerangkong meminta tolong bagaimana caranya mengalahkan makhluk ini. Gambino menjawab, "Jangan konyol, lihatlah apa yang kau pegang itu." Anjir, tiba-tiba saja pedang yang dipegang oleh Guts berubah menjadi cokor Gambino. Gambino bilang tanpa kaki itu dia tidak bisa menggunakan pedang, apalagi dia telah mati ditusuk oleh Guts tepat di leher. Gambino juga bilang, lagi pula siapa yang mau membantu orang seperti Guts? Benar begitu Sisu? Tapi tiba-tiba kepala anjing Gambino berubah menjadi kepala Sisu. Wah, edan ini apaan cok? Nah, saat Guts akan menjelaskan situasi, ia malah kena terkam oleh sosok tinggi besar tadi yang ternyata sosok itu adalah Donovan, si guy terkutuk. Nah, tapi untung cuy, tadi itu cuman mimpi buruk. Anjir, pantesan aja gak nyambung, bro aja ngejelasinnya liar anjir. Nah, di saat Guts setengah sadar, Guts sedang dikeloni oleh seorang wanita bermata hitam, yaitu Casca. What the fuck, ada apa ini sebenarnya? Nah, tak lama setelah mimpi buruk, Guts tersadar. Terlihat Guts berbaring di sebuah tenda dan ketika Guts bangun, ia langsung mengingat wajah Griffith yang sangat mempesona. Guts yang penasaran dengan situasi di luar auto melihat-lihat.
Di sini Guts dibuat heran dengan para kelompok tentara bayaran yang umurnya itu masih pada muda-muda. Di sisi lain Guts melihat Casca yang lagi ngebacot sama Griffith. Tampak si Casca ini rada kesel gitu. Nah setelah beres ngebacot, Casca menghampiri Guts. Gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba saja si Casca wanita sengklek mukul Guts tepat di bagian yang terluka. Cik atuh sia teh kunaon anu dirasa. Casca berharap Griffith menghabisi saja Guts waktu itu, lalu ia pun nyelonong pergi. Salah satu tentara bayaran yang bernama Judo menjelaskan bahwasannya sifat dia memang seperti itu. Casca sudah membuang jati dirinya sebagai perempuan untuk menjadi tentara bayaran. Bahkan di kelompoknya ia adalah yang terkuat setelah Griffith. Dengan perintah dari Griffith, Casca disuruh untuk tidur dengan Guts selama 2 hari 2 malam. Karena kalau nggak seperti itu Guts akan mati kehilangan banyak darah. Kata si Griffith sudah menjadi tugas wanita untuk menghangatkan pria. Anjay, emang begitukah? Nah, tak lama kemudian Griffith datang menghampiri Guts. Griffith memperkenalkan dirinya. Namaku Griffith, namamu siapa? Guts menjawab, namaku Guts. Di sini Griffith heran dengan pedang milik Guts yang punya ukuran segede gaban. Tentu sampai kapanpun Griffith gak akan pernah bisa menggunakannya. Setelah memberikan pedang pada Guts, Griffith mengajak Guts ke suatu tempat. Si Korkos yang kita tahu Kapten Beleguk ngegibahin Guts. Dia bilang apa yang dipikirkan oleh Griffith sampai sudi menyimpan bajingan seperti itu. Nah, tapi ada seorang anak kecil bernama Rikat membela Guts. Rikat bilang kalau Guts itu sangat kuat. Dan pastinya jika dia ikut bergabung bersama kita, itu akan sangat membantu dalam pertempuran. Mendengar ucapan Rikat, Korkos auto gak terima. Bagaimana bisa dia diam ketika pembunuh Dante dan pemotong tangan Errol berkeliaran di sini. Korkos pun meminta pendapat pada seorang tentara bayaran yang bertubuh besar bernama Pipin. Wih, besarnya. Di sepanjang jalan ia ditatap sinis oleh orang-orang di sana. Nah, maka dari sini Guts bertanya pada Griffith, siapa mereka ini? Griffith menjawab kalau mereka adalah Band of the Hawk. Setelah mendengar kata Band of the Hawk, Guts auto terkejut. Salah satu kelompok tentara bayaran yang sangat ditakuti. Guts berbicara dalam hati. Beruntung saat pengepungan mereka berada di sisi yang lain. Guts baru sadar ternyata mereka ini masih sangat muda. Tak lama kemudian Guts sampai di tempat yang dimaksud oleh Griffith. Nah, di sini Guts bertanya kenapa Griffith tidak membunuhnya waktu itu, padahal seperti itu bisa ia lakukan. Griffith yang mendengar pertanyaan Guts diam sejenak, lalu ia pun menjawab alasannya adalah karena Griffith menginginkan Guts. Guts yang mendengar itu auto Herman. Ia bertanya apakah Griffith ini homo. Nah, karena gak mau dituduh sebagai homo, Griffith menjelaskan bahwa saat Guts Baywan sama Bazuzo dia sangat kagum. Tapi jikalau pada saat itu kapak Bazuzo tidak retak, maka Guts pasti akan mati. Griffith bilang cara bertarung Guts ini hampir seperti mempertaruhkan hidup dan mati. Saat melawan monster seperti Bazuzo atau melawan gerombolan seperti kelompok Korkos, Guts menolak untuk kabur, malahan ia dengan berani melawan. Griffith merasa bahwa Guts ini sengaja mengekspos dirinya pada resiko kematian, tapi di sisi lain Guts berjuang untuk keluar hidup-hidup. Maka dari situ Griffith tertarik pada Guts. Sambil senyum manis, Griffith bilang, "Aku telah menyukaimu, aku menginginkanmu, Guts." Nah, ternyata di balik pohon, Casca mendengar percakapan Griffith dengan Guts. Dan ya, dia kayak kelihatan cemburu gitu cuy. Setelah mendengar perkataan Griffith, Guts marah. Ia bilang bertaruh dengan pantatmu, tentu saja aku tidak sudi jadi milikmu. Di sini Guts muak, anak buah Griffith menyerangnya secara tiba-tiba dan hal itu tidak bisa ia lupakan. Guts juga gak berharap Griffith melupakan atas kematian anak buahnya. Guts dan Griffith itu adalah musuh, titik. Lalu setelah itu Guts menantang Griffith untuk duel. Jika Guts menang maka ia akan mengukir lubang di dada Griffith. Dan jika Griffith yang menang, ia bebas melakukan apa saja, entah itu jadi anak buahnya atau jadi anak homonya. Nah, karena Griffith ini bukan tipikal orang yang suka memaksakan sesuatu, dia pun setuju dengan tawaran Guts. Melihat Griffith akan duel, si Casca pun langsung nongol. Tapi di sini Griffith memintanya agar jangan ikut campur, karena dia harus memiliki hal yang dia inginkan. Muak dengan sifat sok iya Griffith, Guts tanpa banyak bacot lagi langsung menyerang. Di sisi lain, Pipin si cowok peka merasakan ada sebuah perduelan. Dan benar saja mereka melihat Griffith di atas bukit sedang baywan sama Guts. Terlihat Griffith dengan skill slotnya mampu menyayat-nyayat tubuh Guts dengan sangat easy cuy. Guts Herman kenapa bisa Griffith menangkis semua serangannya dengan pedang tipis. Dan bahkan dia sangat mahir melakukan semua itu. Yang dimana pot baja saja pasti akan hancur ketika terkena tebasan dari pedang milik Guts. Melihat Guts yang tidak meyakinkan, Griffith memintanya untuk menunda saja pertarungan ini. Karena Guts sendiri sangat dirugikan dengan luka-lukanya itu. Guts yang bodoh amat tetap melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Korkos bersama teman-temannya hendak mengkeroyok Guts, namun Casca menyuruhnya agar jangan ikut campur, karena ini adalah perintah dari Griffith. Perintah Griffith itu mutlak. Kembali dengan Guts yang terus-terusan disayat oleh Griffith, dan karena sudah muak, Guts dengan pedangnya mengkeduk tanah lalu dilemparkan ke muka Griffith.
Alhasil Griffith langsung kelilipan cuy. Nah saat Guts akan menyerang, tiba-tiba Griffith melompat lalu mendarat di bilah pedang Guts. Apakah sudah berakhir? Tentu saja tidak. Guts dengan gelo menggunakan mulutnya untuk menahan ujung pedang Griffith. Di saat Guts menggigit ujung pedang Griffith, membuat Griffith kehilangan keseimbangan. Lalu dari sini Guts mendorong pedangnya dan hasil Griffith pun terjatuh. Setelah mereka berdua terjatuh, Guts tanpa banyak lagi ngomong langsung memboxing Griffith lalu menendangnya dengan teknik Muay Thai. Setelah disiksa oleh Guts yang seperti dirasuki buah kauban cemeng, Griffith auto tepar. Melihat bos mereka disiksa, Korkos bilang kalau itu hanya strategi untuk menang. Tapi ya ini baru pertama kali gitu melihat Griffith yang seperti itu. Di sini Guts bilang gimana rasanya darah sendiri. Pastinya Griffith tidak pernah merasakan pukulan di muka cantiknya itu. Nah saat Guts akan menonjok lagi, Griffith dengan cepat memegang tangan Guts lalu melumpuhkannya. Griffith bilang kalau tadi itu cukup efektif, tapi sekarang sudah berakhir. Sekarang pilih, mau aku patahin tanganmu apa nyerah saja. Guts yang muak alih-alih nyerah malah bilang dasar bajingan koplok. Lalu pelatuk dan tangan Guts dipatahkan bagaikan boneka Annabelle. Para anak buah Griffith yang melihat itu auto pada turun menghampiri Griffith. Sedari awal pun mereka yakin gitu kalau Griffith gak akan mungkin dikalahkan bajingan seperti Guts. Nah di saat seperti ini si Koplok Korkos dengan pede ngejambak Guts dan menyuruhnya untuk bangun. Namun Griffith menyuruhnya untuk diam. Griffith bilang bahwa mulai sekarang Guts adalah bagian dari kelompok Band of the Hawk. Mendengar keputusan Griffith, para anak buahnya ini tidak keberatan, malahan sangat senang gitu. Ya kecuali si sialan Korkos. Casca yang masih kepikiran dengan perkataan Griffith pada Guts sebelumnya masih saja dibuat tidak nyaman karena sebelumnya itu Griffith tidak pernah berkata seperti itu pada siapapun. Duh, aja cemburuan ngono lho mbak. Seketika malam pun poek. Guts yang masih setengah heran sama kelakuan Griffith dibuat rungsing. Griffith tersenyum bagaikan anak kecil tapi gak segan-segan buat matahin lengannya seperti lengannya ini sebuah boneka. Nah di luar tampak Korkos yang lagi bro ini dibuat gedeg sama kelakuannya yang dongo. Dia berencana membunuh Guts lalu membuang mayatnya ke hutan. Pastinya Griffith bakal ngira kalau Guts ini kabur coy. Guts yang mendengar percakapan para manusia berdebah ini auto bersiap-siap. Namun Casca tiba-tiba datang. Ia menyuruh Korkos dan yang lainnya untuk mengurungkan niat koplok itu. Walaupun Guts sedang terluka, dia bukanlah orang yang bisa dilawan oleh mereka semua. Korkos sempat kesal dengan tingkah Casca yang seolah-olah dia itu melindungi Guts. Namun ketika ditodong senjata, Korkos auto kena mental dan kabur kocar-kacir cuy. Guts yang melihat itu bilang, aku berhutang 2 kali padamu, jadi untuk sekarang aku hanya bisa terima kasih saja. Casca pun menjawab dengan jutek, jangan salah paham, aku melakukan ini hanya karena perintah dari Griffith. Sekarang beristirahatlah dan buat dirimu mati di pertempuran. Guts yang bingung dengan sifat Casca auto merenung dan cosplay sad boy. Di malam yang poek, Griffith bersama semua anggota Band of the Hawk bersiap melakukan serangan dadakan. Di atas bukit sana ada lebih dari 2000 prajurit. Tugas kita menyusup ke belakang membakar resum dan persediaan musuh. Rute kita mengitari sungai untuk sampai ke belakang camp musuh. Setelah itu kabur dengan kecepatan penuh. Nah, salah satu anak buah Griffith bertanya apakah ada dukungan dari kerajaan. Griffith menjawab tidak ada dukungan untuk serangan dadakan di malam hari. Nah dari sini Guts dibuat kagum pada Griffith. Tidak salah lagi, semua anak buahnya sangat mempercayai Griffith. Griffith memberikan tugas penjagaan bagian belakang pada Guts, yang dimana tugas ini adalah tugas lumayan berat. Meskipun jalan kaburnya melewati hutan, tapi tetap saja Guts harus membuat musuh sibuk agar mereka tidak tertangkap gitu. Guts yang mendengar itu bertanya apakah ini sebuah perintah. Griffith menjawab, benar. Ya, kalian bisa lihat di sini para orang-orang kintil yang gak suka sama Guts. Mereka ngira kalau Guts ini gak akan mungkin bisa melakukan tugas berat seperti itu. Palingan juga dia bakal kabur cuy. Casca di sini juga heran kenapa Griffith memberikan tugas profesional pada pemula seperti Guts. Apakah Griffith percaya pada Guts? Setelah itu, Griffith beserta kelompok Band of the Hawk berangkat melancarkan aksinya. Guts yang telah sampai di aliran sungai merasa serangan seperti ini sangat di luar perkiraan. Jika menyerang dari arah belakang, keuntungannya akan menembaki musuh dari arah angin. Guts merasa kalau ini semua telah diperhitungkan dengan matang. Di tengah perjalanan mengitari arus sungai, salah satu musuh terlihat sedang menimba air. Judo yang melihat itu memberikan isyarat berhenti, lalu melempar musuh tersebut dengan pisau. Guts yang melihat teknik seperti itu auto dibuat terheran-heran cuy. Setelah semua siap, Griffith memerintahkan anak buahnya untuk segera maju. Di sisi lain, penjaga musuh sebut saja Mas Bejo terlihat kedinginan. Dia mengeluh bahkan serigala sendiri pun gak akan berkeliaran di malam yang sangat dingin ini. Namun saat Mas Bejo lagi ngelamun, dia malah dibuat terkejut dengan musuh yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Mas Bejo auto langsung teriak ada musuh.
Nah, Griffith beserta para anak buahnya langsung membantai para penjaga di sana. Lalu ia memerintahkan untuk membakar gudang bubuk mesium. Setelah situasi menjadi kacau gak karuan, Griffith memerintahkan agar abaikan musuh dan kabur dalam satu kali terobos. Griffith bilang, buat 2 barisan lalu keluar sekarang. Nampak Band of the Hawk ini sudah sangat terampil cuy. Mereka bisa dengan mudah menerobos musuh yang segitu banyaknya. Nah, jenderal musuh sebut saja Mang Ciplek marah dengan ini semua. Beliau memerintahkan pasukan berkuda untuk mengejar Band of the Hawk karena kalau sampai lolos para kesatria pasti akan dipermalukan. Setelah berhasil melancarkan aksi serangan malam, Guts kagum dengan strategi para tentara bayaran ini. Mereka sangat terampil. Nah, ketika Guts menoleh ke belakang, terlihat sudah banyak prajurit musuh. Dan dari sinilah pekerjaan Guts dimulai. Nah, tapi sungguh anjir, volume 4 pun diakhiri dengan Guts yang kejar-kejaran dengan para prajurit musuh. Oke, sampai jumpa lagi di volume selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe agar gak ketinggalan info terbaru dari Game Frontier. See you next time, bye-bye. Setelah pertempuran berakhir, Guts mendapatkan bayarannya selamat. Komandan kagum dengan Guts sama. Sebelum si Kopolk ini melihat temannya yang kroco tumbang, Mas. Griffith yang melihat si tua. Nah, setelah merojok helm besi ya Casca. Nah, setelah Guts merojok helm besi Casca, Guts langsung sadar. Tapi siapa peduli mau itu paria. Di saat Guts bersiap melakukan fatality, tiba-tiba saja dia malah diganggu dengan Nah, di sini Mang Onyok bilang kepada teman-temannya bahwa Gambino telah dibunuh dan karena tertusuk. Dia berpikir kalau saja berbaring lalu mati pasti akan lebih mudah karena sekarang yang namun sekali lagi insting Guts ternyata masih mode on cuy. Dengan pedang Guts. Di sini Guts bilang gimana rasanya darah sendiri. Pastinya Griffith tidak pernah merasakan pukulan dari muka cantik. Di sini Guts bilang gimana rasanya darah sendiri. Pastinya Griffith tidak pernah merasakan pukulan di muka cantiknya itu. Nah saat Griffith bilang kalau tadi itu sungguh gelo.